Puji nama Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di dalam renungan kita pada hari ini. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Walaupun keadaan Indonesia belum pulih, tetapi kita punya Allah yang luar biasa, yang dapat menaungi kita, melindungi kita, yang dapat membela kita. Bahkan sekali saat Indonesia akan dipulihkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini dalam situasi pandemi yang seperti ini, ada banyak orang yang mengabarkan berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang membuat orang semakin takut. Bahkan ada banyak orang yang lebih senang mendengar berita hoax, kemudian menyampaikan kepada yang lain, menyebarkan kepada yang lain, sehingga berita-berita ini semakin membuat kita menjadi takut, menjadi khawatir. Tidak ada yang mengenakan berita-berita itu, selalu membuat kita merasa jenuh di dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan pertolongan dari Tuhan, yang pernah merasakan mujizat dari Tuhan, sebaiknya kita tidak menyebarkan berita-berita yang membuat takut, tetapi kita menyebarkan berita-berita sukacita yang membuat orang semakin damai, semakin tenang. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, hari ini renungan kita dengan tema yaitu pembawa kabar baik. Ada banyak orang yang mempunyai predikat pembawa kabar, tetapi apa kabar yang disampaikannya? Apakah kabar yang disampaikannya kabar baik, kabar burung, atau kabar buruk? Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut untuk menjadi pembawa kabar baik. Mari kita akan awali dengan membaca di dalam Yesaya 40 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Yesaya 40 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Ayat 9 sampai dengan ayat yang 11. Kita akan baca bersama-sama Yesaya pasal 40 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Ayat yang ke-10, lihat itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ayat yang ke-11, seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Puji nama Tuhan. Di dalam bacaan kita hari ini di ayat yang ke-9 dikatakan, hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini dituntut Tuhan untuk menjadi pembawa kabar baik, bukan pembawa kabar buruk atau pembawa kabar buruk, tetapi kita dituntut untuk menjadi pembawa kabar baik. Tadi saya sudah katakan bahwa kita sering kali merasakan
betapa Tuhan itu menolong kita saat-saat kita mengalami kesulitan, saat-saat kita mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Tuhan mengulurkan tangannya dan kita merasakan beberapa kali, bahkan tidak bisa dihitung, pertolongan Tuhan itu terhadap kita. Jadi sudah jelas bahwa Tuhan itu ada untuk kita. Dia selalu menolong kita. Kenapa kita tidak mau menyaksikan kemurahan Tuhan? Kenapa kita enggan membawakan kabar baik? Dikatakan di sini, engkau yang menjadi pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung, beritakanlah kepada kota-kota. Jadi bukan diberitakan kepada satu orang, tetapi kita beritakan kepada banyak orang, mungkin ratusan, mungkin ribuan orang, ya. Sekarang untuk dengan alat yang canggih kita dapat memberitakan berita-berita kepada beberapa orang, ya. Tetapi kenapa manusia lebih sering mengabarkan kabar-kabar hoax, kabar-kabar yang tidak benar? Kalau mendengarkan kabar hoax itu, waduh, semangat. Kemudian disebarkan kepada yang lain, segera disebarkan kepada yang lain, dan yang lain juga disebarkan kepada yang lain. Padahal itu adalah kabar hoax, kabar yang tidak benar. Tetapi hari ini kita dituntut oleh Tuhan untuk menjadi pembawa kabar baik. Kabar baik itu apa? Yang sudah kita alami. Pertolongan-pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat yang pernah kita rasakan, itu yang kita beritakan kepada orang lain. Menjadi penguat, menjadi kekuatan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat di dalam bacaan kita hari ini, apa yang kita bawa. Yang pertama di ayat 9 tadi adalah kita membawa kabar baik. Di akhir ayat 9 tadi dikatakan bahwa lihat, itu Allahmu. Allah itu selalu ada buat kita. Itu yang harus kita beritakan kepada orang lain. Dalam segala kesulitan, di dalam segala kesusahan, di dalam segala penyakit, Allah itu ada. Lihat, itu Allahmu. Allah itu ada buat kita. Itu yang harus kita beritakan. Ini merupakan kabar baik yang menjadi kekuatan bagi orang lain, sehingga orang yang lemah menjadi kuat, orang yang bimbang menjadi teguh kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan kita harus memberikan berita-berita itu bukan kepada keluarga saja, bukan kepada tetangga, tetapi kepada siapapun yang bisa kita jumpai, baik itu melalui media sosial dan lain sebagainya. Mari kita mengabarkan kabar baik ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan kabar hoax, bukan kabar yang menakutkan. Hari-hari ini orang takut, lebih banyak orang yang takut karena berita-berita hoax. Tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berhenti menyiarkan, mengabarkan kabar hoax, kabar yang tidak jelas. Mari kita bersama-sama mengabarkan kabar baik, sehingga orang lain pun boleh merasakan sukacita, boleh merasakan kekuatan. Itu yang pertama, yaitu bahwa Allah itu ada untuk kita, bahwa Allah bersama-sama dalam setiap masalah kita. Dan yang kedua, kabar baik apa yang kita sampaikan kepada orang lain? Kita lihat di ayat yang ke-10. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Yang kedua, kabar apa yang kita harus sampaikan kepada orang lain? Kita mau katakan bahwa Allah itu ada
adalah Allah yang dengan tangannya yang berkuasa sanggup menolong kita. Tangan Tuhan yang perkasa, dengan kekuatan, dengan tangannya ia berkuasa untuk menolong kita. Bahkan di ayat lain dikatakan kalau kita jatuh tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang. Bagaimanapun keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini, apapun yang dialami selama ini yang membuat kita takut, yang membuat kita cemas, yang membuat kita gentar, ingat bahwa tangan Tuhan yang berkuasa itu sanggup menopang kita, sanggup menolong kita. Bahkan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 itu dikatakan bahwa tangan kanan Tuhan itu memberikan kemenangan. Itu yang perlu kita beritakan kepada orang lain. Saat ini saya mau katakan bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong. Dia akan selalu ada. Dia akan mengangkat kita saat kita jatuh. Dia akan menopang kita saat kita hampir jatuh. Tangan Tuhan itu selalu menolong kita. Dia selalu menguatkan kita. Dengan tangannya, dengan kekuatan tangannya, dia mampu menolong kita. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah hari ini ekonomi Bapak Ibu Saudara sekalian sedang terpuruk, Tuhan akan angkat. Apakah ada yang sakit dan merasakan cemas, Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan iman, Tuhan akan menjamah, akan menyembuhkan, asal Bapak Ibu Saudara sekalian punya iman yang kuat bahwa tangan Tuhan itu akan menolong. Tangan Tuhan tidak terbatas antara jarak dan waktu. Dimanapun kita berdoa, siapapun yang kita doakan, kalau kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, kita memohon Tuhan menjamah, pasti Tuhan akan jamah. Tuhan akan pulihkan rumah tangga Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan akan pulihkan anak-anak. Tuhan akan pulihkan kesehatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan Tuhan akan memulihkan keadaan ekonomi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan tangannya yang kuat, dengan tangan kanannya, dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Berikutnya, yang ketiga, berita apa yang kita sampaikan kepada orang yang membutuhkan. Kita lihat di ayat yang ke-11. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala yang agung. Seorang gembala pasti dia berkorban untuk membela domba-dombanya. Bahkan dikatakan tadi, anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya. Menuntun artinya dia berjalan di samping kita. Dia akan menuntun setiap langkah kita, sehingga kita tidak melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Kita selalu diingatkan supaya kita tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan gembala yang baik selalu memberi makan domba-dombanya dengan rumput yang segar, dengan air yang tenang. Gembala yang baik selalu memperhatikan domba-dombanya. Itu sebabnya bahwa hari ini berita yang baik itu adalah Tuhan gembala yang agung. Dia akan memperhatikan kita. Tidak usah cemas lagi, tidak usah takut lagi. Sebab dia akan mengembalakan dengan sangat baik. Bahkan mengumpulkan yang tercerai-berai. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami perceraian antara suami dan istri, mengalami pertengkaran antara suami dan istri. Tuhan akan mengumpulkan. Mungkin rumah tangga Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan kacau, tidak bisa berkumpul. Tuhan akan mengumpulkan hari ini. Percaya, berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, gembala yang agung akan mengumpulkan yang tercerai-berai.
Dia akan segera melawat kita, dia menuntun kita, dia akan menjamah kita. Puji nama Tuhan. Berita baik ini harus disampaikan kepada mereka yang membutuhkan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sedang mendengarkan renungan kita pada hari ini, maka jangan lagi untuk membawa berita-berita yang tidak baik, berita susah, berita kalau menyampaikan berita ada orang meninggal harus semangat. Tetapi berita yang memberikan kekuatan itu adalah berita-berita yang baik. Percayalah, yang pertama, Tuhan selalu ada buat kita. Kapanpun kita membutuhkan, lihat Tuhan ada. Tuhan selalu menolong kita. Dan yang kedua, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Kapanpun Bapak Ibu Saudara sekalian membutuhkan jamaah tangan Tuhan, sekarang juga tangan Tuhan dikedangkan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang memerlukan pertolongan. Dan yang ketiga, ingat bahwa gembala kita itu adalah gembala yang agung. Dia rela mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya. Puji nama Tuhan, terlalu banyak pertolongan Tuhan buat kita. Dan itu yang perlu kita beritakan, itu yang perlu kita saksikan, itu yang perlu kita sampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain menjadi kuat kembali. Dan sebagai ayat yang penutup, saya rindu membaca di dalam Mazmur 40 ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama Mazmur 40 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak akan kekurangan berita baik. Sebab pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita itu terlalu banyak jumlahnya, tidak bisa dihitung. Sehingga setiap saat kita mampu menyaksikan kemurahan Tuhan, kita mampu memberitakan pertolongan Tuhan kepada kita karena kita sudah mengalaminya. Tidak mungkin kita tidak mengalami pertolongan Tuhan. Coba kita ingat-ingat di masa-masa yang lalu. Berapa banyak kita mengalami kesulitan dan berapa banyak juga Tuhan menolong kita. Tidak terhitung jumlahnya. Maka dikatakan di sini, aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Berkat-berkat Tuhan tidak bisa dihitung. Pertolongan Tuhan tidak bisa dihitung. Sejak kita lahir sampai saat ini, tidak terhitung pertolongan Tuhan. Jadi berhenti untuk memberitakan berita-berita yang tidak ada gunanya, berita-berita yang membuat orang lain susah, berita-berita yang membuat orang lain khawatir, berita-berita yang membuat orang lain itu berpikir sehingga mereka itu tidak nyaman. Tetapi mari kita beritakan berita-berita baik ini kepada orang lain, sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain, menguatkan orang lain melalui apa? Melalui pengalaman yang kita alami. Terlalu banyak tidak bisa dihitung. Jadi tidak akan kekurangan bahan untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain. Kita tidak usah mencari berita-berita hoax, tidak usah mencari berita-berita yang tidak benar. Cukup dengan pengalaman kita dengan Tuhan, maka kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Puji nama Tuhan. Saya berharap berita yang menguatkan ini, berita sukacita ini dapat menguatkan kita kembali. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan. Puji nama Tuhan. Yang susah akan dihiburkan. Apapun penyakit saudara, Tuhan akan jamah.
Tuhan akan sembuhkan. Dan percayalah bahwa Tuhan akan memulihkan Indonesia dengan segera kalau kita mengangkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan sehati meminta pertolongan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Jaga kesehatan, tetap gunakan protokol kesehatan karena kita punya hikmat, pakai masker kemanapun Bapak Ibu Saudara pergi, mencuci tangan dan menjaga jarak, menghindari kerumunan. Itu usaha manusia, tetapi di balik itu semuanya kita tetap berlindung di bawah naungannya sehingga kita tetap diberikan kesehatan. Puji nama Tuhan, sampai berjumpa di lain waktu, dan saya berharap kita semuanya tetap dalam keadaan sehat. Haleluya.